Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan menganalisa 5 saham di sektor batubara yang masih akan tetap bagus di tahun 2024 nanti. Yang mana saham-saham ini juga ternyata masih sangat rutin membagikan dividen 2 kali dalam setahun dan masih memiliki potensi upside yang cukup tinggi. Nah, ini menarik karena kita pun nanti akan memprediksikan dividen finalnya. Jadi silakan teman-teman simak video ini sampai habis dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar teman-teman gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel Invest Saham. Oke guys, disclaimer on ya, ini bukan ajakan jual beli saham. Keputusan jual beli saham tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Jadi ada beberapa kriteria saham yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah saham batubara ini lebih banyak melakukan ekspor atau mengirim batubaranya ke luar negeri. Yang kedua adalah saham ini rutin membagikan dividen lebih dari 1 kali dalam setahun. Yang ketiga, saham ini memiliki potensi upside yang cukup tinggi. Karena kalau misalkan kita perhatikan, untuk harga acuan batubara Coal Ice Newcastle di bulan Desember 2023 ini sempat tembus di atas 150 US dollar per ton. Dan untuk harga saat ini, ya harga komoditas batubara yaitu di angka 145,50 US dollar per ton dan berpotensi akan lanjut naik di tahun 2024 nanti selama kondisi geopolitik global masih terus memanas dan peperangan di Timur Tengah masih terus berlangsung. Jadi ada potensi saham-saham sektor batubara juga akan naik ke level yang lebih tinggi, guys ya. Jadi saham pertama yang akan kita bahas adalah saham Adro, yaitu PT Adaro Energi Indonesia Tbk, di mana saham Adaro Energi ini sempat menyentuh puncaknya atau peaknya di akhir tahun 2022 lalu di harga 4.250 per lembar sahamnya. Kalau misal kita perhatikan di 3 tahun terakhir, ternyata harga saham Adaro ini masih dalam tren yang cukup positif dengan kenaikan 76,19% meskipun sudah turun dari area tertingginya dan harga saat ini di 2.590 per lembar saham. Untuk saham Adaro lebih banyak mengirim batubaranya ke luar negeri atau mengekspor batubaranya ke luar negeri, yaitu sekitar 74,8% batubaranya dikirim ke luar negeri. Sedangkan sebagian kecilnya itu dijual di wilayah domestik Indonesia, guys ya. Dan untuk saham Adaro Energi juga dalam waktu dekat ini akan membagikan dividen interim, guys ya, senilai 400 juta US dollar atau sekitar 6,2 triliun rupiah. Pengumuman ini disampaikan dalam keterbukaan informasi pada tanggal 18 Desember tahun 2023 ini. Dan untuk besaran dividen per lembar sahamnya, yaitu di angka Rp200 per lembar saham dengan potensi dividen yield sekitar 7,7 sampai 8 persenan. Nah, kalau misalkan kita prediksikan ya, untuk dividen interim dan dividen final di tahun 2024 nanti, berpotensi membagikan 565 per lembar saham dengan dividen payout ratio 72% dan potensi dividen yield gabungan, interim dan juga final yaitu sebesar 22%. Lalu kalau misalkan kita perhatikan dari sisi valuasi, ternyata valuasi PBV saham Adro di tahun ini ya kembali lagi ke PBV di tahun 2021 lalu, guys ya, di mana memang saham Adaro ini sempat menyentuh peaknya di akhir tahun 2022 lalu. Nah, yang berarti valuasi Adro ini ternyata masih cukup terdiskon. Kita lihat pairnya juga masih sangat menarik di angka 3,29 kali, sedangkan price to book value atau PBV-nya masih di angka 0,79 kali. Yang berarti upside dari saham Adro ini masih cukup tinggi nih dan masih ada potensi untuk naik ke level yang lebih tinggi, guys ya. Saham kedua yang akan kita bahas adalah saham ITMG, yaitu PT Indo Tambang Raya Megah Tbk, di mana saham ITMG dalam 3 tahun terakhir juga masih dalam tren yang cukup positif, yaitu kenaikan harganya di angka 77,58%. Untuk harga saat ini di 25.350 per lembar saham. Sempat menyentuh puncaknya di akhir tahun 2022 lalu di harga 45.000 per lembar saham. Yang berarti upside dari saham ITMG ini juga masih sangat tinggi, valuasinya sedang terdiskon dan masih sangat layak untuk di hold, guys ya. Di mana saham ITMG juga sebagian besarnya ini dikirim ke luar negeri. Ya, ada yang dikirim ke Malaysia, Thailand, Bangladesh, Taiwan, Philippines, Korea Selatan, dan juga Jepang. Sedangkan untuk ekspor terbesarnya yaitu ke daerah India dan juga Cina, di mana kita tahu bahwa ekonomi India dan ekonomi Cina ini sedang dalam fase pertumbuhan yang sangat besar, guys ya, yang mana memerlukan pasokan batubara yang besar juga. Nah, kalau misalkan kita melihat dari prediksi dividen saham ITMG, di mana ITMG ini sudah membagikan dividen interim
yaitu sebesar 2.662 per lembar saham, dan dividen yield-nya yang sudah dibagikan yaitu 10%. Berarti masih ada potensi sekitar 21% lagi guys ya dividen final di tahun 2024 nanti, dan potensi dividennya itu 5.205 gabungan antara interim dan juga final ya, dengan dividen payout ratio 70%. Kita lihat dari sisi valuasi ya, PBV dari saham ITMG ternyata kembali lagi ke PBV di tahun 2021 lalu guys ya, di mana saham ITMG ini sebenarnya sempat menyentuh puncaknya yaitu di harga Rp45.000, yaitu di PBV 2,50 kali. Sedangkan kalau misalkan kita perhatikan valuasinya, ini masih sangat menarik, pair-nya di angka 3,42 kali, sedangkan price to book value atau PBV-nya di angka 1,10 kali, yang berarti upside dari saham ITMG ini masih sangat tinggi. Kita akan lanjut ke saham selanjutnya, ada saham Games yaitu PT Golden Energy Mines Tbk, di mana Games dalam waktu 3 tahun terakhir ini juga masih dalam tren yang cukup positif. Harga saat ini di harga Rp5.800 per lembar saham, sempat menyentuh level tertingginya di Rp9.600 per lembar saham. Lalu untuk saham Games kita melihat ekspor batubara juga menjadi yang terbesar yaitu 67,6% jika dibandingkan dengan pemasaran domestik yaitu di Indonesia yang sebesar 32,4% saja guys ya. Sedangkan untuk potensi pembagian dividen interim untuk saham Games ini sudah membagikan dividen interim sebesar Rp237 per lembar saham dan dividen yieldnya 4%. Sedangkan potensi dividen interim dan juga final untuk saham Games yaitu sebesar Rp830 per lembar saham dengan dividen payout ratio 61% dan potensi dividen yield-nya mencapai 14%. Lalu kita lihat secara valuasi price to earning ratio, di mana pair saham Games ini masih cukup menarik guys ya. Pairnya untuk saat ini di angka 4,28 kali, sedangkan PBV-nya sudah terbilang cukup mahal ya, PBV-nya di angka 3,60 kali. Tapi saham Games ini masih memiliki upside yang cukup tinggi, di mana Games sempat menyentuh area tertingginya di Rp9.600 per lembar saham. Jadi masih sangat menarik guys ya untuk saham Games, dari sisi PBV-nya masih cukup menarik pairnya maksud saya, sedangkan PBV-nya sudah tidak murah lagi. Dan yang menarik adalah saham Games ini masih bisa membagikan dividen interim dan juga dividen final, berarti lebih dari 1 kali dalam setahun. Kita lanjut ke saham selanjutnya, ada saham BSSR, di mana Bara Multi Sukses Sarana Tbk dalam waktu 3 tahun terakhir ini masih dalam tren yang cukup positif. Ya, kenaikannya 126,79%, yang mana BSSR juga ternyata sangat rutin membagikan dividen dan sangat layak untuk investasi jangka panjang. Harganya saat ini di Rp3.810 per lembar saham. Sempat menyentuh level tertingginya di 5.800-an ya guys ya. Lalu kita lihat juga untuk pelanggan dari saham BSSR, batubaranya ini memang diperjualbelikan ke perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan di luar negeri. Ada Trust Energy Resource PT Limited, Goodling International Limited, Brooklyn, Coastal Gujarat Power, lalu ada juga Adani Global PTL Limited ya. Dan ada sebagian juga yang dijual di domestik Indonesia yaitu ke PT Cikarang Listrindo Tbk 10%-nya. Lalu kalau misalkan kita perhatikan dari pembagian dividen, di mana BSSR juga masih bisa membagikan dividen interim sebesar Rp349,93 per lembar sahamnya. Ya, dengan dividen yield yang sudah dibagikan 9%, masih ada potensi sekitar 11%-an lagi. Jadi untuk prediksi dividen saham BSSR, dividen payout ratio-nya berkisar 82%-an, dividen per share-nya yaitu 815 per lembar saham dengan potensi dividen yield interim dan juga final 21%. Lalu kalau misalkan kita perhatikan dari sisi price to book value atau PBV saham BSSR, ini ternyata tidak turun lebih dalam ya guys ya, tidak turun di bawah PBV 2 ya. Kalau misalnya kita perhatikan berarti BSSR ini dihargai dan juga masih diapresiasi oleh market. Pairnya di angka 3,84 kali, yang mana price to earning ratio-nya masih sangat menarik, sedangkan PBV-nya itu di angka 2,85 kali guys. Kita lanjut ke saham selanjutnya, ada saham UNTR, di mana UNTR dalam 3 tahun terakhir ini harga sahamnya sudah turun sekitar 16,73%. Dan harga sahamnya saat ini di angka Rp22.025 per lembar saham. Padahal UNTR ini sempat menyentuh level tertingginya di angka Rp40.000 per lembar sahamnya.
Kalau misal kita perhatikan untuk saham UNTR, sebagian besar pendapatannya didapatkan dari kontraktor pertambangan 42%, lalu penambangannya itu sendiri 11% ya. Jadi total sekitar 53%-an. Jadi setengah dari pendapatan UNTR ini didapatkan dari sektor pertambangan. Sedangkan 42%-nya dari penjualan mesin konstruksi, guys ya. Nah, kalau misalkan kita perhatikan dari EPS saham UNTR, nah ternyata UNTR ini di tahun lalu, di tahun 2022 itu membagikan DPR lebih dari 100%, yang mana ini termasuk ke dalam anomali pembagian dividen. Ya, ketika sebuah saham membagikan DPR atau dividen payout ratio lebih dari 100%, berarti ini membagikan cash dari laba yang ditahan gitu guys, ya, membagikan dividen dari cash yang ditahan kepada entitas induknya, yaitu kepada Astra International dan kepada para investornya. Nah, ini menarik sebenarnya. Jadi sebenarnya UNTR ini berpotensi membagikan DPR lebih dari 100% ya guys ya, dan ini bisa saja terulang. Yang penting ada requestan juga dari induk usahanya, yaitu dari Astra International, di mana kita prediksikan untuk dividen payout ratio-nya mencapai 70%. Berarti dividennya mencapai Rp3.840 per lembar saham dengan potensi dividen yield sebesar 17%, guys ya. Nah, ini sangat menarik di mana kita perhatikan EPS dari saham UNTR ini tidak turun dalam seperti saham-saham di sektor batubara lainnya. Yang berarti tinggal keputusan induk dari UNTR-nya saja, apakah ada requestan untuk membagikan dividen besar atau tidak ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita perhatikan dari sisi price to book value, di mana PBV saham UNTR ini kembali turun dan mirip di PBV di tahun 2021 lalu guys ya, yang berarti upside dari saham UNTR ini bisa naik ke PBV lebih dari 1 kali, di mana pernya untuk saat ini di angka 4 kali, sedangkan price to book value-nya di angka 1,10 kali ya guys ya. Nah, jadi upside dari saham UNTR juga masih sangat tinggi dan masih ada potensi untuk bagi dividen jumbo ya untuk saham United Tractors. Jadi gimana guys? Menurut teman-teman dari 5 saham yang sudah kita bahas, saham mana nih yang teman-teman punya dan saham mana dari kelima saham ini yang menurut teman-teman masih sangat menarik untuk dividen investing? Teman-teman boleh tulis pendapat teman-teman di kolom komentar guys ya. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.